Halo selamat sore pemirsa, berbagai topik menarik akan kami hadirkan di layar televisi Anda selain 3 cuplikan informasi tadi. Bersama saya Isyana Bagus Oka, inilah Seputar Indonesia. Pemirsa, peringatan Hari Hak Asasi Manusia yang jatuh hari ini diperingati dengan cara berbeda di berbagai daerah. Selain menuntut penegakan HAM dan pemberantasan korupsi, peringatan kali ini juga diwarnai dengan aksi stop kekerasan terhadap anak dan perempuan. Mahasiswa ini ditangkap polisi karena dinilai ricuh saat melakukan unjuk rasa memperingati Hari Hak Asasi Manusia di depan kantor Kejaksaan Negeri Maumere, Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur. Polisi juga membubarkan paksa aksi yang diwarnai saling dorong ini karena tidak mengantongi izin. Dalam aksinya, mahasiswa meminta Komisi Pemberantasan Korupsi untuk segera mengambil alih penanganan kasus dugaan korupsi dana bantuan sosial senilai 10,7 miliar rupiah yang melilit sejumlah pejabat di daerah ini. Di Manokwari, peringatan Hari HAM diwarnai aksi long march di jalan-jalan. Massa menuntut pemerintah pusat segera menyelesaikan kasus pelanggaran HAM di Papua. Aksi long march sempat menyebabkan kemacetan di sejumlah ruas di kota Manokwari. Sementara di Magelang, Jawa Tengah, puluhan aktivis wanita menggelar aksi kampanye anti kekerasan terhadap perempuan di kaki Gunung Merapi. Mereka berkeliling desa dan membagikan pamflet dan stiker berisikan stop kekerasan terhadap perempuan dan anak. Aksi dilakukan untuk memberikan pemahaman pada warga bahwa kekerasan terhadap anak dan perempuan adalah pelanggaran HAM. Kasus pelanggaran HAM nampaknya masih menjadi pekerjaan rumah di negeri ini. Masih ada kasus Munir, Tanjung Priuk, atau kasus-kasus lainnya yang belum terselesaikan. Selain itu, di negeri ini masih belum bebas dari kasus-kasus anak yang dibuang, ditelantarkan, dibunuh orang tuanya, atau masyarakat yang terpinggirkan karena kemiskinan. Jangan sampai kekayaan, kekuasaan, dan ego mengabaikan hak-hak yang seharusnya mereka dapatkan. Tim Liputan RCTI melaporkan. Pemirsa, terungkapnya identitas pelaku bakar diri di depan Istana Merdeka yang diduga kuat sebagai Sondang Hutagalung membuat kaget pihak keluarga. Keluarga juga tidak mengetahui apa motif dibalik aksi nekat Sondang. Apalagi mahasiswa Universitas Bung Karno ini dikenal sebagai pribadi yang pendiam dan tertutup. Tak pernah terpikirkan oleh Pirto Hutagalung dan Saurdame Sipahutar mengapa putra mereka Sondang Hutagalung bisa berbuat nekat. Sondang melakukan aksi bakar diri yang bisa membahayakan keselamatan jiwanya. Mereka juga tidak mengetahui apa motif dibalik perbuatan ini. Apalagi Sondang yang merupakan mahasiswa Universitas Bung Karno dari jurusan Fakultas Hukum ini dikenal sebagai anak yang pendiam dan tertutup. Ditemui di kediaman Kampung Tambun, Desa Pahlawan Setia, Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, ayah Sondang menuturkan ketertutupan menyebabkan dirinya tidak mengetahui aktivitas apa saja yang dilakukan Sondang selama ini. Hingga kini Sondang masih dirawat intensif di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta Pusat. Keluarga juga hanya bisa berharap Sondang dapat selamat dan sembuh. Mendapat kesembuhan gitu dari kejadian aksi ini ya. Biar ada mujizat apa semua luka-luka itu cepat sembuh gitu. Walaupun pelaku bakar diri dipastikan sebagai Sondang, pihak keluarga tetap menunggu hasil tes DNA yang baru akan keluar pekan depan. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Novian Al-Kadri melaporkan. Dan pemirsa, jangan lewatkan informasi selengkapnya dalam program Seputar Indonesia Pagi esok pagi. Dan kita beralih ke informasi selanjutnya. Pemirsa, Wakil Sekjen Partai Demokrat Angelina Sondag hingga kini belum memberikan keterangan soal hubungannya dengan penyidik KPK. Hubungan ini dikhawatirkan mempengaruhi hasil pemeriksaan KPK dalam kasus pembangunan Wisma Atlet. Meski Angie tak berada di Jakarta, KPK belum berniat mengeluarkan permintaan pencekalan. Selama ini Angelina Sondag termasuk politisi yang mudah diwawancarai. Namun kini mendiang Adjie Massaid ini sangat sulit dihubungi.
termasuk saat kami mendatangi rumahnya di Cilandak, Jakarta Selatan. Entah apa, karena pernyataan Ketua KPK yang membenarkan saksi kasus Wisma Atlet ini mempunyai hubungan dengan penyidik KPK. Hari Kamis jam 11. Kamis kapan? Kamis kemarin jam 11. Itu ngapain, Bu? Dia keluar dari rumah itu naik mobil, ketemu di luar sini. Orang-orang dekat Enji mengatakan ia berada di kampung halamannya di Manado, Sulawesi Utara. Hal tersebut diperkuat dengan tulisan di akun Twitter resmi Angelina Sondak yang menyebutkan ia memang berada di Manado. Siapakah penyidik KPK yang mempunyai hubungan khusus dengan Enji? BS disebut sebagai Kompol Brotoseno, namun KPK dan Mabes Polri belum memberikan konfirmasi resmi. Jagat Sidayoda dan Gatot Imam melaporkan dari Jakarta. Pemirsa, sungguh malang nasib seorang bocah di Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan. Akibat kerap kabur, mengamuk dan tak mau mengenakan baju, orang tuanya merantai dan mengurung buah hatinya tersebut. Sudah sepekan Sandi harus tinggal dalam kurungan seluas 2 kali 1,5 meter. Orang tua bocah 11 tahun ini sebenarnya tak tega mengurung buah hati mereka. Namun Sandi yang tak mau mengenakan pakaian kerap mengamuk dan kabur dari rumah di Dusun Bacikoro, Desa Sau Tengah, Kecamatan Sinjai Tengah. Tidak bisa tenang, selalunya mau lari. Oh, jadi selalu lari, jadi sampai itu di kandang begitu? Iya, baru tidak mau pakai baju. Oh gitu. Kenapa kalau dipakai baju? Dibuka. Dibuka, tapi... Dirobek, digigi. Oh gitu ya? Sebelumnya Sandi hidup layaknya anak normal pada umumnya. Namun beberapa waktu lalu, Sandi terserang demam tinggi yang diikuti dengan kejang-kejang hingga mengeluarkan busa dari mulutnya. Sejak saat itu perilaku Sandi berubah total. Hingga kini belum ada perhatian dari Dinas Kesehatan setempat terhadap kondisi Sandi. Harapan orang tua Sandi hanya satu, agar Sandi dapat kembali sehat dan bisa hidup normal. Dari Sinjai, Sulawesi Selatan, Yusdi Mulyadi melaporkan. Pemirsa, 1 dari 1.000 ibu di Indonesia meninggal dunia saat proses melahirkan. Sulitnya memperoleh akses pelayanan kesehatan menjadi penyebab utamanya. Padahal, hak untuk hidup merupakan hak asasi manusia yang paling mendasar. Inilah yang menggerakkan hati Robin Lim, seorang bidan asal Amerika Serikat yang lama menetap di Bali untuk mendirikan klinik bersalin gratis. Berkat pengabdiannya, Robin masuk sebagai salah satu nominasi CNN Heroes yang akan diumumkan awal pekan depan. Delapan tahun sudah sejak Robin Lim mendirikan klinik Bumi Sehat. Sejak saat itu pula warga desa Nyuh Kuning, Ubud, Bali tak khawatir jika akan melahirkan. Apalagi klinik Bumi Sehat tak mematok biaya melahirkan bagi warga miskin. Sudah tak terhitung jumlah bayi yang proses kelahirannya dibantu bidan berusia 74 tahun ini. Meski tak dipungut biaya, sejumlah pasien justru mewajibkan diri untuk membalas ketulusan Robin Lim dengan memberikan sumbangan sukarela. Istilahnya kalau tidak bayar tuh kita kan juga memang kalau program sini memang dibantu. Artinya bayar tidak bayar tidak apa-apa, tapi kita kan istilahnya kalau udah dibantu kan setelah ada katarnya untuk sumbangan gitu. Oh, kita nyumbang ya, sukarela gitu. Ya. Klinik Bumi Sehat memberikan perlakuan yang sama tanpa memperdulikan asal maupun status keuangan mereka yang datang. Misi Bumi Sehat, semua ibu hidup dan semua bayi hidup baik. Tuh, kenapa ceritanya sampai jual rumah di Hawaii gitu? Ya, apa lebih penting? Rumah atau bayi? Makan. Oh, iya. Pasti bayi, semua bayi di dunia. Lebih penting. Aja, semua bayi aja. Tak hanya di Bali, warga negara Amerika Serikat ini juga membangun klinik di Aceh pasca terjadinya tsunami. Dedikasi dan kesungguhan Robin membuat warga negara Amerika Serikat ini dinominasikan menjadi salah satu kandidat pahlawan versi stasiun berita dunia CNN yang akan diumumkan 2 hari lagi. Jika menang, ia akan memperoleh uang $250.000 atau hampir 2,5 miliar rupiah yang akan digunakan untuk membangun klinik baru. Dari Gianyar, Bali, Nyoman Astana melaporkan.
Kita beralih ke informasi lain. Pemirsa, mendulang rezeki di negeri orang menjadi impian sebagian tenaga kerja kita selama ini. Namun setelah rezeki itu diraup dan mereka pulang ke tanah air, bukan kebahagiaan yang didapat, melainkan pemerasan dan bahkan pelecehan dari perbuatan segelintir orang. Sungguh ironis dengan apa yang selalu didengung-dengungkan selama ini bahwa TKI harus dilindungi. Dan berikut penelusuran tim liputan khusus RCTI. TKW harus terlewat di Terminal 4, nggak boleh dijemput. Sebenarnya katanya nggak ada undang-undang dijemput langsung di bandara ini katanya. Kalau ada yang jemput harus di Terminal 4 katanya. Boleh dijemput tapi itu ilegal namanya Mbak, katanya harus bayar 600.000 katanya. Kisah Rini adalah satu dari sekian kisah TKW yang menjadi korban pemerasan. Kepulangan TKW dari negeri rantau seharusnya menjadi perjalanan yang menyenangkan karena rasa rindu untuk bertemu sanak saudara segera terobati. Saat ini pemerintah Indonesia menerapkan aturan setiap TKI yang pulang harus melalui terminal khusus yaitu Gedung Pendataan Kepulangan Tenaga Kerja atau biasa disebut Terminal 4 Salapanjang. Kecurangan beberapa oknum petugas di Terminal 4 juga dialami oleh TKW lainnya. Dia bilang kurang 50. Tak hitung lagi. Sini aku hitung lagi. Oh, tapi Mbak liatin gini? Enggak, dia bilang itu 550 gitu. Kurang 50 bilang. 600 aku bilang. Enggak, 550. Sini tak hitung lagi. Ambil lagi. Aku sendiri tak hitung. Jelas-jelas 600. Tidak hanya itu, beberapa pedagang melakukan aksi dengan menjual barang kebutuhan jauh di atas harga rata-rata. Ini berapa? 60.000. Mau? Ya. Bakso aja. Untuk kebutuhan komunikasi dengan keluarga, TKW harus merogoh kocek dalam-dalam. Teteh, mendingan kamu paketan yang 150. 150 itu pulsanya? Pulsanya ada 150.000, pulsanya cuma 70 lebih untuk semua nomor. Kalau ngecas biasanya berapa bayaran sih, kelasnya berapa? Dikasih aja, ada yang 5.000, ada yang 10.000. Derita TKW ini belum berakhir. Hasil penelusuran tim liputan khusus RCTI menemukan aksi nakal oknum travel yang melakukan pungutan liar dan pelecehan terhadap TKW di sepanjang perjalanan menuju kampung halaman. Pemirsa, setelah lama buron, Nunon Darajatun akhirnya ditangkap. Jangan kemana-mana, informasinya sesaat lagi di Seputar Indonesia. Pemirsa, buronan kasus cek pelawat Nunun Nurbaiti ditangkap di Thailand. Hingga kini belum ada konfirmasi dari KPK maupun Mabes Polri. Nunun Nurbaiti yang juga istri anggota Komisi 3 DPR sekaligus mantan Wakapolri Adang Darajatun dikabarkan akan tiba di Jakarta pukul 17.40 dari Bangkok, Thailand dan akan langsung dibawa ke KPK. Pejabat KPK dan Mabes Polri yang kami hubungi belum memberikan konfirmasi. Nunun Nurbaiti adalah buronan kasus cek pelawat yang dikabarkan sakit ingatan. Kesaksiannya akan membuka tabir asal-muasal cek pelawat dalam pemilihan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Miranda Gultom. Dalam kasus ini, sebagian besar anggota Komisi Keuangan dan Perbankan DPR periode 1999-2004 telah divonis bersalah. Pemirsa, saat lagi kami akan bergabung dengan rekan Michael Chandra yang akan ada di Cilincing, Jakarta Utara bersama anak-anak binaan Sirkus Hidung Merah. Halo Michael. Halo Michael, sepertinya seru sekali ya. Kegiatan apa sih sebenarnya yang dilakukan di sana? Ya, kalau dilihat ini adalah sebagian anak-anak yang kurang lebih usianya 4-11 tahun. Mereka tengah asik berlatih
mempersiapkan diri untuk bisa mempertunjukkan tontonan yang menarik bagi masyarakat. Dan kalau kita bicara tontonan yang menarik, baru saja beberapa jam yang lalu, anak-anak ini bersama rekan-rekannya yaitu berjumlah kurang lebih 75 orang yang tergabung dalam komunitas Hidung Merah telah berhasil mempersembahkan suatu tontonan menarik, katakanlah bisa disebut sebagai mini sirkus begitu di kawasan Cilincing, Jakarta Utara. Dan ini berlangsung kurang lebih 2 jam di sana. Dan kalau bisa dilihat anak-anak ini memang mengasah keterampilannya dengan begitu sangat baik sehingga bisa mempertontonkan mini sirkus yang luar biasa menarik. Dan Isyana, kalau kita lihat anak-anak ini berlatih begitu keras. Dalam seminggu mereka berlatih 5 kali, tidak main-main. Memang anak-anak ini adalah sebagian besar adalah anak-anak nelayan, tapi bukan berarti mereka tidak punya potensi lain yang bisa digali. Ternyata mereka juga memiliki. Dan saya akan ajak Anda, pemirsa, beserta Isyana untuk mewawancarai salah satu anaknya. Kita coba. Ondeng. Ondeng. Ini yang namanya Ondeng. Ini Ondeng kelas berapa sih? Kelas 6. Kelas 6 SD. Senang nggak sih dengan latihan seperti ini? Senang. Senangnya kenapa? Bisa main bersama. Bisa main bersama. Tadinya awalnya Ondeng mengalami kesulitan nggak untuk bisa melempar bola, gelang-gelang? Iya, sulit juga. Pertamanya belajar main 1 dulu, lama-lama 2, jadi 3, jadinya bisa. Waduh, tapi lama-lama jadi suka ya? Terus senengnya apa sih kalau ikut gabung dalam ini komunitas Hidung Merah? Ring. Oh, ring ya? Nah, tadi ini Ondeng ini cita-citanya pengen jadi apa kalau besar? Guru. Yakin nggak mau jadi pemain sirkus? Ya, dua-duanya sih pengen jadi sirkus sama guru. Oh, jadi sirkus sama guru ya? Oke, atas dulu. Terima kasih Ondeng. Ya, kurang lebih inilah yang terjadi Isyana. Di dalam ruangan inilah, walaupun ruangannya terbilang cukup sederhana, 3x7, ya kurang lebih 21 meter persegi. Tapi disinilah kreativitas anak-anak ini diasah oleh komunitas yang namanya Hidung Merah. Dan komunitas Hidung Merah ini kita akan bertanya, apa tujuan sebenarnya menghimpun anak-anak nelayan ini dan memberikan pelatihan-pelatihan khususnya keterampilan dalam bermain sirkus. Pak Dedi, boleh sebentar kita bicara sebentar. Ini tujuan dari yayasan atau komunitas dari Hidung Merah ini sebenarnya apa sih? Memberikan atau memperlengkapi anak-anak dengan keterampilan sirkus ini? Sebenarnya kita di sini sih tujuannya sih bukan cuma pengen mereka jadi master sirkus gitu, enggak ya. Kita pengen mereka tuh lebih kayak bisa bergaul di komunitasnya mereka. Kayak kan mereka harus percaya diri, mereka dari mana nggak harus minder gitu di sekolah-sekolah atau di komunitas mereka bermain gitu. Jadi mereka kita pengen mereka percaya diri aja, kayak belajar sirkus, bahkan jatuh, jatuh. Baik. Jadi yang pengen ditinggalkan ya percaya dirinya ya? Percaya diri, bisa bergaul sama teman-temannya gitu. Baik, terima kasih Devi. Dan Isyana itulah, kalau kita ada potensi kita harus menggalinya dan tugas kita mendukung anak-anak ini. Kembali ke Anda, Isyana. Baik, Michael, mudah-mudahan akan lebih banyak lagi kegiatan-kegiatan yang dilakukan agar anak-anak Indonesia mendapatkan waktu luang dan dapat diisi dengan sesuatu yang bermanfaat. Terima kasih Michael Chandra melaporkan langsung dari Cilincing, Jakarta Utara. Dan pemirsa, usai jeda pariwara, kami akan kembali dengan perkembangan tertangkapnya Nunun Nurbaiti. Jangan kemana-mana, Seputar Indonesia kembali sesaat lagi. Pemirsa, Duta Besar Indonesia untuk Thailand Muhammad Hatta memastikan buronan kasus cek pelawat Nunun Nurbaiti telah ditangkap di Thailand. Nunun dijadwalkan sore ini tiba di tanah air. Hingga kini belum ada konfirmasi baik dari KPK maupun Mabes Polri. Nunun Nurbaiti yang juga istri anggota Komisi 3 DPR sekaligus mantan Wakapolri Adang Darajatun dikabarkan akan tiba di Bandara Soekarno-Hatta pada pukul 17.40 dari Bangkok, Thailand. Nunun rencananya akan langsung dibawa ke KPK. Pejabat KPK dan Mabes Polri yang kami hubungi belum memberikan konfirmasi. Nunun Nurbaiti adalah buronan kasus cek pelawat yang dikabarkan sakit ingatan. Ia ditetapkan sebagai tersangka sejak Februari lalu dan menjadi buronan Interpol. Kesaksiannya akan membuka tabir asal-muasal cek pelawat dalam pemilihan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Miranda Gultom. Dalam kasus ini, sebagian besar anggota Komisi Keuangan dan Perbankan DPR periode 1999-2004 telah divonis bersalah.
Pemirsa, seluruh liputan utama kami dapat Anda saksikan di situs www.sindonews.com. Dan sampai di sini Seputar Indonesia Sabtu 10 Desember 2011. Saya Isyana Bagus Oka, terima kasih, selamat menikmati akhir pekan Anda dan sampai jumpa.